Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, diambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal 1 ayat 8 sampai 9, kita baca bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara, Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya. Dan kini ia ingin meneruskan pengarahan itu tentunya kepada kita semuanya. Sebagai anak-anaknya, sebagai penerusnya. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian itu sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkan terutama melalui pengajaran orang tua dan teladan di rumah. Saudara, sekali-sekali jangan menganggap remeh didikan ayah kita. Dan jangan juga menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Semua itu tentunya demi kebaikan kita. Sebab jika kita turut akan didikan ayah kita dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita, maka kita akan mendapatkan mahkota karangan bunga di kepala kita dan pada leher kita. Semua itu adalah suatu kehormatan bagi kita juga. Saudara, jika sering melihat tayangan di televisi ketika seorang datang ke daerah wisata tertentu, misalnya ke Pulau Bali, maka sang penyambut tamu itu akan memberikan kalungan bunga yang begitu menarik. Dan memberikan kepada kita tentunya minuman. Itu adalah kehormatan yang diberikan kepada kita. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan saja mengerti akan pemberian yang baik, maka didikan dan ajaran orang tua kita akan senantiasa kita ingat selama kita hidup. Saudara, di dunia ini tidak ada orang tua yang memberikan batu kepada anaknya saat sang anak meminta roti. Pastilah orang tua kita akan memberikan yang baik kepada kita. Atau memberikan ular kepada anak ketika dia meminta ikan. Orang tua dunia saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Pasti dia akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang memintanya. Matius 7 ayat 11. Saudara, ada satu hal yang mungkin terkait dengan Amsal ini. Dikatakan adalah seseorang yang pernah hidup di Amerika, berkulit hitam, dan lahir di daerah kumuh Brooklyn, New York. Ia melewati kehidupannya dalam lingkungan yang miskin dan penuh diskriminasi. Baru-baru yang lalu kita mengenal bagaimana sikap diskriminasi kepada saudara-saudara kita yang berkulit hitam di Amerika. Dan itu dialami pada waktu orang ini. Suatu hari ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Dia berkata kepada anak ini, menurutmu berapa nilai pakaian ini? Ia menjawab, ya mungkin hanya $1. Bisakah kamu jual $2? Jika kamu berhasil, berarti engkau telah membantu ayah dan ibumu. Saya akan mencobanya. Si anak ini ambil pakaian baju bekas itu, kemudian dicucinya, dijemurnya, kemudian disetrikanya. Karena tidak ada setrika, dia berusaha untuk supaya licin saja. Lalu anak ini pergi ke stasiun
bawah tanah. Selama 6 jam dia berputar-putar, akhirnya laku juga. $2. Dan dia terus lakukan. Pada hari yang ke-7, ayahnya memanggil lagi. Dan menyerahkan sepotong pakaian bekas lagi kepadanya. Coba engkau jual seharga $20. Bagaimana mungkin? Pakaian ini paling hanya $2. Ayahnya berkata, mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Akhirnya ia mendapatkan ide, ia meminta bantuan sepupunya untuk menggambarkan seekor Donald Duck yang lucu dan seekor Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu ia menjualnya di sebuah sekolah anak-anak orang kaya. Dan berhasil. Dia mampu menjual $20. Karena tuan mudanya sangat menyenangi, maka si pengasuhnya itu memberikan tip $5. Jadi $25. Dia serahkan uang ini kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata lagi, saya berikan satu lagi pakaian bekas kepadamu. Bisakah kamu jual $200? Kali ini ia menerima tanpa keraguan sedikit pun. Nah, kebetulan pada waktu itu ada aktris film terkenal bernama Farrah Fawcett. Film Charlie Angels di New York. Sehabis konferensi pers, si anak ini menerobos penjagaan pihak keamanan dan meminta Farrah Fawcett ini membubuhkan tanda tangan kepada baju bekasnya itu. Lalu kemudian setelah ditanda tangan, dia begitu bersukacitanya, lalu baju ini berhasil dilelang dengan harga $1.500. Haleluya. Malamnya ayahnya bertanya, anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian ini, apa yang engkau pahami? Ia menjawab, selama kita mau berpikir, pasti ada caranya. Memang betul, tetapi ayahnya menggeleng kembali. Engkau tidak salah, tapi bukan itu maksudku. Ayah hanya ingin memberitahukanmu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 saja bisa ditingkatkan nilainya. Bisa diberi nilai tambah. Ada added value. Apalagi kita manusia. Mungkin kita berkulit gelap. Mungkin kita dalam keadaan miskin. Tapi apa bedanya? Sejak saat itu anak ini gigih. Lebih giat lagi bekerja. Lebih giat lagi menjalani latihan. Lebih lagi. Dan akhirnya 20 tahun kemudian kita mengenal namanya begitu terkenal di seluruh dunia. Tak lain adalah Michael Jordan. Dia adalah atlet basketball ya, yang menjuarai di NBA ya. 6 kali berturut-turut dia berhasil membantu klubnya ini. Saudara, Tuhan sendiri juga akan mendidik kita supaya kita takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan tentunya kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Jadi saudara, jangan anggap enteng dan remeh didikan dan ajaran orang tua kita. Sebab dari merekalah kita menjadi orang yang mengerti akan segala pengetahuan dan yang membawa kita kepada mahkota bunga. Bawalah anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh senantiasa mengingat akan segala didikan orang tua kami. Terima kasih Tuhan,
Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa sangat baik buat kami semuanya. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghormati orang tua kami, untuk boleh senantiasa mengingat akan segala kebaikannya, terlebih lagi kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya. Ajar kami Tuhan, di dalam aktivitas sepanjang hari ini Tuhan, untuk boleh senantiasa mengandalkan akan kekuatan yang dari Engkau saja. Ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa merendahkan hati kami Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya.